Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maunah serta kelancaran rezeki hingga akhir umur. Saya akan membahas tentang soal lingkungan pada hari ini. Di mana kalau kata para psikolog itu bahwasanya seseorang itu tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, itu akan membuat seseorang yang ada di lingkungan itu juga akan ikut baik. Tapi jika lingkungannya tidak baik, maka orang itu juga akan ikutan tidak baik. Kalau kita adanya di doli misalkan, maka 80% kita akan ikut terpengaruh, syahwat kita ini akan tegang di sana karena melihat cewek-cewek cantik yang siap untuk ditiduri dan juga dinafkahi secara biologis. Ada syair begini, di dalam sebuah syair itu disebutkan, la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bifasadin akhar yafsudu atwal balidih ilal jalidih syari'atun kal jamrih yud'u fi ramadi fayakhmudu. La tashabil kaslana fi halatihi, janganlah kau bergaul dengan orang pemalas. Maksudnya kita ini tidak diperbolehkan bergaul dengan orang malas dalam kesehari-harian kita. Kam solihin bifasadi akhar yafsudu, banyak sekali orang baik lantaran bergaul dengan orang yang rusak tingkah lakunya, akhirnya dia ikut-ikutan jadi rusak. Kalau kita bergaul dengan orang-orang malas, tiap hari malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas kemaslahatan, untuk aktivitas-aktivitas kemanusiaan ataupun kebaikan, kerja-kerja misalkan, maka kita juga akan ikut-ikutan menjadi pemalas. Kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak, katanya itu akan ikut harum bau minyak. Karena kam solihin bifasadi akhar yafsudu, banyak sekali orang baik itu lantaran bergaul dengan orang yang rusak tingkah lakunya, akhirnya ia ikut-ikutan jadi rusak. Kalau tiap hari kita bergaul dengan begal misalkan, bergaul dengan para begal, dengan para pemabuk, dengan para pengobat yang sering menggunakan obat-obatan terlarang, maka kita 80% sampai 100% itu akan ikut-ikutan juga melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti begal, minuman keras, judi, dan nyabu misalkan. Ini sangat dilarang sekali kalau oleh penyair ini. Adwal balid ilal jalid syari'atun kal jamrih yud'u fi ramadi fayakhmudu. Menularnya perilaku yang buruk terhadap orang yang baik itu cepat sekali. Menular itu seperti api. Kal jamrih yud'u fi ramadi fayakhmudu, bagaikan api yang dimasukkan ke abu. Tentu api tersebut cepat mati. Di sini penyair mengibaratkan bahwa perilaku yang buruk terhadap orang yang baik itu cepat sekali, bagaikan api yang dimasukkan ke abu. Saking cepatnya pengaruh negatif itu terhadap pergaulan, maka oleh penyair ini disebutkan bahwa saking cepatnya bagaikan api yang dimasukkan ke abu. Kenapa banyak orang-orang baik itu yang awalnya baik, memiliki etika kesopanan, memiliki aktivitas-aktivitas kebaikan, tapi ketika ikut-ikutan pergaulan yang tidak baik dengan orang-orang yang tidak baik, maka mereka ikut-ikutan tidak baik pula. Maka lebih baik untuk mencegah hal-hal yang negatif seperti ini, lebih baik dihindari saja.
Karena 80% itu kebanyakan tidak akan kuat untuk mencegah apa yang terjadi di lingkungan kita. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa an abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Bahkan di sini ada sebuah hadis yang ada sangkut pautnya dengan ini, dengan lingkungan ini. Al-hadisu yuqalu fil hikmati bil farisiyah. Nanti ada syair juga nanti. Kullu mauludin yuladu alal fitratil al-Islam, bahwasanya Nabi Muhammad ini bersabda, setiap orang yang lahir itu dilahirkan atas dasar fitrah. Karena kalau di dalam kitab Al-Quran itu disebutkan alastu birabbikum, katanya, kalau sebelum kita lahir ke dunia itu. Maka ketika ditanya tentang Tuhan itu, tentang Allah itu, kita ini bersaksi qalu bala syahidna, katanya. Kalau di dalam kitab suci Al-Quran itu. Di sini disebutkan setiap anak yang lahir itu dilahirkan atas dasar fitrah, suci. Illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Hanya kedua orang tualah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau Majusi. Kalau kita lahir di Pakistan lahir di Pakistan dalam lingkungan orang-orang yang beragama Islam di sana, maka kita akan mengikuti agama kita akan Islam juga. Bahkan tapi jika kita lahir di negara Vrindavan di dekat Sungai Gangga di daerahnya Jalaluddin Muhammad Akbar, maka kita di sana akan mengikuti agama orang tua kita, yaitu mayoritas Hindu. Karena lingkungan inilah dan kedua orang tua kita lah ini yang menjadi penyebab agama kita ini apa. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu orang tuanya itu diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW belum dewasa. Abdullah itu wafat ketika Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia. Beliau yatim. Siti Aminah juga wafat sebelum Nabi Muhammad itu, sebelum umur 10 tahun, sebelum umur 12 tahun. Karena memang Nabi Muhammad itu agar lingkungan pengaruh kedua orang tuanya tidak bisa mempengaruhi Nabi Muhammad SAW, hingga yang mendidik Nabi Muhammad langsung itu adalah malaikat Jibril dan wahyu itu sendiri. Itulah Nabi Muhammad itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata kitab suci Al-Quran itu. Sama ketika kita lahir di Iran misalkan pada abad-abad sebelumnya di masa kerajaan Parsi itu jaya, maka agama kita ini akan Majusi wa yumajjisanihi, katanya. Kita ini adalah orang-orang manusia yang genetiknya atau darahnya itu tergantung pada lingkungan. Kalau lingkungannya baik, kalau keluarga kita itu Islam, ya kita akan juga Islam. Kalau kita keluarganya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka kita juga akan ikut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Walaupun tidak semuanya, tapi mayoritas itu terjadi di dunia ini. Maka carilah lingkungan-lingkungan yang baik, yang lingkungan-lingkungan yang positif, yang mampu membawa kita ini pada kebaikan-kebaikan, bukan pada keburukan. Yuqalu fil hikmati bil farisiyati.
dikatakan dalam bahasa Persia tentang hikmah pergaulan. Ini syairnya ini bahasa Persia. Kalau Persia ini kalau saat ini ya namanya Iran. Bodinya syairnya begini. Ya rabat terbuda zamaribat bihakidati bakillahi somad. Ya rabat arat terasi wajahim yaroniku kirataya binaimi. Sesungguhnya teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular jahat. Demi Allah yang maha luhur, bihaqi dzati bakil hisama, demi Allah yang maha luhur dan maha suci. Ya rabat arat terasi wajahim, sesungguhnya teman yang buruk dan jahat itu dapat menjerumuskan engkau ke neraka jahim, jahannam. Ya roniku kirataya binaim, karena itu carilah teman yang baik tingkah lakunya agar engkau berhasil mendapat surga naim. Karena kadang-kadang pertemanan itu lebih kuat daripada keluarga. Karena teman itu lebih banyak kita kadang-kadang bersama melakukan aktivitas-aktivitas itu bersama teman daripada keluarga. Sehingga jika teman yang baik itu mampu membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, akan tapi kalau teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular yang jahat katanya. Karena teman yang buruk itu dapat menyerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Maka dari itulah kata penyair Persia ini, kata penyair Iran ini, yaroniku kirataya binaimi. Carilah teman yang baik tingkah lakunya agar engkau berhasil mendapat surga naim yang penuh dengan kenikmatan.